Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita mau bahas tentang depropanizer dan deputanizer ya. Jadi salah satu tipikal operasi di refinery adalah pemisahan produk-produk ringan ya. Di dalam modul ini kita akan memodelkan dua buah kolom untuk memisahkan pentan dan butan ya. Karena suhu kondensor di butanizer berada di bawah 0 derajat, maka diperlukan pendingin yang mampu mendinginkan aliran proses sampai suhu di bawah 0 derajat. Untuk mendinginkan aliran proses, kita dapat menggunakan modul sebelumnya ya, yaitu Propan Refrigeration Loop. Dengan menggunakan modul tersebut ya, kita dapat melihat bagaimana menggunakan template di dalam HYSYS ya. Jadi pada pertemuan kali ini tujuannya kita mau memodelkan kolom dengan inputan yang kompleks. Yang kedua, kita menggunakan spreadsheet ya. Yang ketiga, menghubungkan template ya. Jadi ini ada persoalan ya. Diketahui aliran material dengan properti sebagai berikut. Di mana komponen C1 itu 0,0724, kemudian C2 0,1288, C3 0,2765, ini dalam reaksi mol ya. Kemudian IC4 ya 0,1895 dan normal C4 0,1145, kemudian ISO pentan 0,0648, kemudian NC5 0,0548 dan normal C6 0,0329 dan C7 plus itu 0,0658. Di mana normal boiling point dari C7 plus itu 110 derajat Celcius ya. Jadi kita akan dipisahkan masing-masing komponennya untuk mendapatkan pentan plus ya, butan serta C3 dan komponen yang lebih ringan ya. Material umpan berada pada suhu 30 derajat Celcius, tekanan 700 kPa ya, dan laju air molarnya sebesar 100 kmol per jam. Jadi tahap untuk tahap pertama adalah memilih paket fluida setelah kita masukin harga-harga di atas ya. Kita buka kertas baru ya. Ini di komponen list ini ya. Pada tab komponen list, klik tombol add di sini seperti biasa ya. Dan kita masukin komponen-komponennya. Metan, kemudian etan, kemudian propan, isobutan, kemudian normal butan, isopentan, normal pentan ya. Kemudian normal heksan ya. Kemudian kita tinggalkan tab komponen list, kita ke tab flip package dan kita klik di sini add dan kita pilih property package-nya itu menggunakan Bank Robinson ya. Lalu kita cari yang hypothetical komponen ya. Di komponen list ini hypothetical, kemudian kita klik kanan di hypo grup 1, klik view dan kita klik add hypo di sini ya. Nah, di sini bisa kita ubah namanya ya. Komponen C7 plus gitu ya. Kemudian tadi kan normal boiling point-nya diketahui ya, 110 degree Celcius ya. Kemudian setelah itu kita klik tombol estimate
unknown properties ya. Ini kita klik di sini supaya membaca molecular weight, liquid density, temperatur kritis, pressure kritis, dan volume kritis, dan eccentricity-nya ya. Kemudian kita tutup jendela hypogroup ini ya, dan kita ke ini double klik component list tadi ya. Kita masukin hypothetical component yang sudah kita buat di sini ya. Kemudian kita tinggalkan component list dan kita beralih ke simulation ya di sini. Pertama kita membuat aliran umpan ya di sini, material di sini. Kita buat material umpan di sini. Kita namakan di sini feed ya. Kemudian pressure-nya 700 kilopascal, pressure-nya 700 kilopascal ya. Kemudian temperaturnya 30 derajat Celcius. Dan molar flow-nya itu 100 kmol per jam, molar flow ya. 100 kmol per jam. Kemudian kita beralih ke komposisi di sini. Ini kan mole fraction ya di sini. Mulai dari metan, metannya 0,024 ya. 0,1228 0,2765 0,1895 0,1145 0,0648 ini 0,0548 0,0329 ya. Kemudian yang terakhir 0,0658. Oke. Udah satu. Klik OK, di sini udah konvergen. Lalu kita menambahkan unit kolom yang pertama ya, yakni depentanizer. Depentanizer ini dimodelkan sebagai kolom destilasi ya. Kolom destilasi yang terdiri dari 12 stage ideal, yaitu 10 stage di bagian tray ditambah kondensor dan reboiler ya. Kita pada objek pilot ini kita klik distillation ya. Separator di distillation column di sini klik, kita masukin ke flowsheet di sini ya. Kemudian kita masukin informasi-informasi sebagai berikut ya. Jadi ini katakanlah kita namakan depentanizer ya. Kemudian di sini di condenser energy stream kita tulis condenser ya. 1Q aja. Kemudian inlet masuk di ini ada 10 ya. 10 stage, kemudian inletnya di ini pilih feed ya. Di inletnya di stage yang kelima ya, stage yang kelima. Ya, stage numberingnya tetap 2 atau top down ya. Dan kita pilih di sini full reflux ya. Ini overhead vapor ya. Kemudian di
optional stream. Ini di reboiler energy stream kita kasih rep 1Q ya. Kemudian di sini pentan ya, bottomnya itu kan kita pentan plus gitu ya. Kemudian setelah semuanya selesai, kita klik next ya. Ada tombol next di sini, kita klik next. Untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, tombol next akan aktif ya jika semua informasi yang dibutuhkan telah diisi. Pada halaman reboiler configuration, biarkan konfigurasinya mengikuti default, yaitu one true ya. Ini ada one true reboiler. Dengan reboiler type selection, yaitu regular HESYS reboiler di sini ya. Lalu kita klik tombol next ya. Nah, kita masukkan informasi berikut ini ke dalam halaman pressure ya, pressure estimates di sini. Di condenser pressure kita isi 94 ya, 94 PSI. Kemudian di reboiler pressure kita isi 101 ya, PSI. Oke. Setelah itu kita klik tombol next lagi untuk melanjutkan ke halaman berikutnya ya. Dan pada halaman ini kita masukin nilai estimasi suhu ya. Oke, kita isi di optional condenser temperature estimate. Di sini kita isi 50 Fahrenheit. Kemudian di optional reboiler temperature estimate di sini kita isi 248 degree Fahrenheit ya. Nah, estimasi suhu tidak digunakan untuk menyelesaikan perhitungan kolom, tetapi untuk membantu agar kolomnya itu konvergen ya. Jadi di sini kita klik tombol next di sini untuk melanjutkan. Ya, kemudian di halaman terakhir dimasukkan nilai 2 ya untuk reflux rasionya. Kita isi 2. Selanjutnya klik done ya di sini. Nah, di HESYS akan membuka jendela tampilan kolom properti ya. Akses spek monitor yang berada pada tab desain di sini ya. Lalu di desain nih monitor ya. Dua spesifikasi harus diisi ya. Sehingga degree of freedom sama dengan 0. Kita telah menspesifikasi reflux ratio. Dalam kasus ini kita akan menggunakan purity IC5 ya untuk menspesifikasi kolom yang kedua, bukan overhead vapor rate ya. Kita harus terlebih dahulu mendeaktifasi overhead vapor rate ya. Kita mendeaktifasi ini dengan cara mengklik aktif checkbox di sini ya. Setelah kita klik, maka sekarang hanya reflux rasio checkbox yang diaktifkan ya. Sehingga degree of freedom sama dengan 1 ya. Untuk menambahkan spesifikasi kita perlu klik tombol add spec ya di sini. Pilih kolom component fraction dan klik add spec di sini ya. Kolom component fraction. Kemudian kita klik add spec di sini ya. Oke, selanjutnya kita perlu memasukkan informasi ya di component fraction spec ini ya. Kita kasih nama IC5 ya, component fraction.
Kemudian di stage-nya kita di sini bukan stake ya, kita klik stream aja di sini ya. Di stream ini kita draw-nya itu pentan ya, pentan. Kemudian di sini mole fraction tetap spec value-nya kita isi 0,27 ya. Kemudian di komponen di sini kita isi i pentan. Oke, jika sudah selesai, tutup jendela compression dan kembali ke page monitor pada tab desain ya. Oke, di sini kita perlu mengecek ya, mengaktifkan checkbox component fraction di sini. Kemudian kita klik tombol run untuk mulai perhitungan ya di sini. Nah, jika kolom sudah konvergen, kita dapat melihat hasil perhitungan pada tab performance di sini ya. Dan pada page column profile di sini ya. Selain kita bisa melihat hasil perhitungan ini, kita juga bisa melihat ini ya. Kita mau melihat flow rate dari P tadi 220 ya, 0,46 pound mol per jam, sedangkan di sini overhead vapor flow rate-nya 167,8078 pound mol per jam ya. Kemudian pentannya 52,6522 pound mol per jam di sini. Oke, di sini kita bisa klik close ya jendela di sini dan kita bisa melihat di sini ya. Hasil simulasi depentanizer di sini. Kemudian kita perlu menambahkan kolom kedua ya, yakni debutanizer. Kolom debutanizer juga dimodelkan sebagai kolom destilasi dengan 17 stack ideal ya, yaitu 15 tray pada kolom dan satu kondensor dan satu reboiler ya. Tujuan dari kolom ini adalah menghasilkan produk bawah berupa campuran i-butan dan normal butan dengan kemurnian 97% mol ya. Langkahnya seperti biasa pada objek palette, klik distillation column di sini ya. Ini distillation column, kita masukin ke flowsheet layar ini ya, layar flowsheet guys di sini. Kemudian kita perlu masukkan informasi berikut ya, sebagaimana prosedur pada kasus di depentanizer ya. Kemudian kita kasih informasi di distillation column input expert di sini ya. Kita namain di sini debutanizer ya. Debutanizer. Oke. Kemudian di selanjutnya stake-nya berapa? 15 ya di sini. 15 stake, kemudian feed stream-nya overhead vapor ya. Feed stream-nya kita overhead vapor yang dari kolom sebelumnya ya. Kemudian stake-nya 9 ya. Stake-nya 9. Kemudian kondensor type-nya full reflux. Full reflux. Kemudian overhead vapor produknya kita isi like product gitu ya. Karena di sini belum ada, kita tambahkan like product. Kemudian setelah itu bottom produknya kita isi butan ya. Butan, karena ini debutanizer ya. Kemudian di condenser duty-nya con to key gitu aja ya. Con to
gitu aja. Kemudian di reboiler duty-nya kita isi rib duty. Oke. Top down tetap kita klik udah semua ya. Oke, kita klik next. Tetap di sini pakai default aja one true ya. Reboiler configuration-nya. Kemudian reboiler type selection-nya kita tetap default regular high-sys reboiler ya, pakai ini. Kemudian next di sini, oke. Kemudian kita masukin informasi condenser pressure-nya itu 80 ya. 80. Kemudian reboiler pressure-nya 87 ya. 87 presi A. Dan kita klik next di sini, oke. Di temperatur estimate di sini kita di condenser optional condenser temperatur estimate kita masukin min 4 ya, min 4 derajat Fahrenheit. Dan di optional reboiler temperatur estimate di sini kita isi 122 derajat Fahrenheit. Kemudian kita klik tombol next lagi di sini, reflux ratio kita isi 2 ya. Oke. Kemudian klik tombol done di sini ya. Oke, di sini kita lihat semuanya di monitor. Oke, di sini kita perlu memasukin komponen recovery ya, ibutan, isobutan. Kemudian di sini ada overhead vapor rate, kita nonaktifkan dulu. Ini degree of freedom-nya jadi 1. Kemudian kita tambahkan spek yang tadi ya, komponen recovery di sini. Add spec, kemudian di sini kita masukin stream name komponen recovery. Kemudian di sini draw-nya itu butan ya. Dan ini flow molar ya. Kemudian di sini 0,97 kan. Kemudian komponennya isobutan di sini. Nah, kemudian di sini sudah 0, kita run. Nah, udah convergen, kita run di sini udah convergen. Tuh. Jadi setelah convergen di sini kita bisa mencari berapakah laju alir molar aliran like product ya. Like product laju alir molarnya bisa dilihat di performance, kemudian di summary di sini ya. Ini like product 105,9164 pound mol per jam ya. Kemudian berapakah laju alir molar aliran ibutan dan normal isobutan dan normal butan dalam like product? Kita bisa melihat di sini ibutan dan normal butan di sini kita ubah flow ya. Flow-nya jadi di sini 1,2329 di like product ya, pound mol per jam. Kemudian yang normal butan 0,0173 ya, pound mol per jam. Kemudian berapakah fraksi mol butan di dalam like product ya. Dalam like product mol butannya bisa dilihat ya, ini komposisi itu isobutannya 0,0116, kemudian normal butannya 0,0002 ya dalam fraksi mol. Kemudian berapa persen recovery butan? Recovery butan bisa dilihat di sini. Kita ubah ke recovery di sini, isobutannya 6,9987%, normal butannya 99,9187% untuk recovery-nya. Oke.
Ini udah saya simpen ya, saya simpen di sini. Itu aja mungkin untuk liputan diesel dan DPNA diesel. Makasih.